my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandar Syafari, NPM 2314071042 dari jurusan Teknik Pertanian Tab B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, definisi motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam ruang bakar mesin, sehingga gas pembakaran yang dihasilkan langsung digunakan untuk melakukan kerja mekanis. Selanjutnya, motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor yang mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Energi mekanik itu sendiri yang dihasilkan berupa gerakan translasi piston yang kemudian diubah menjadi gerakan. Selanjutnya masuk ke komponen utama motor bakar 4 tak. Yang pertama, di sini ada blok silinder yang berperan sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di ruang pembakaran piston. Yang kedua ada torak atau piston. Melalui batang torak, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol. Yang ketiga ada cincin torak yang berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar. Terus mencegah kebocoran gas bahan bakar dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Yang keempat ada batang torak yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Yang kelima ada poros engkol yang berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerakan naik turun torak menjadi gerak putar. Selanjutnya ada bantalan atau bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah keasusan. Dan yang selanjutnya ada roda penerus yang berfungsi untuk menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. Selanjutnya ada katup yang bertugas untuk membuka dan menutup pada saluran masuk dan buang. Biasanya katup terdiri atas katup input dan output. Selanjutnya ada batang pendorong atau push rod bertugas meneruskan gerakan pengangkat katup filter ke rocker arm. Selanjutnya ada oli pan merupakan tempat untuk menampung oli pelumas. Selanjutnya ada langkah-langkah motor 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap seperti digambar, ada langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Langsung saja kita langsung masuk ke langkah hisap. Pada langkah ini piston bergerak ke bawah dalam silinder untuk menciptakan ruang kosong. Udara dan campuran bahan bakar masuk ke dalam ruang tersebut melalui katup hisap yang terbuka. Proses ini memungkinkan mesin untuk mengisi silinder dengan campuran udara dan bahan bakar yang diperlukan. Dan pada proses ini, klep input terbuka untuk memasukkan bahan bakar dan oksigen ke ruang piston. Dan titik mati atas itu ke bawah. Selanjutnya ada langkah kompresi.
Setelah langkah hisap, piston bergerak ke atas untuk menekan campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder. Kompresi ini menghasilkan tekanan yang tinggi dan meningkatkan kepadatan campuran udara dari bahan bakar. Kompresi ini akan menciptakan kondisi yang ideal untuk pembakaran, seperti pada digambar. Dan yang ketiga ada langkah usaha, yang dimana pada langkah ini merupakan langkah yang paling krusial dalam cara kerja piston. Setelah dikompresi, campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi ini akan dipicu oleh penyalaan oleh busi. Proses pembakaran ini menghasilkan ledakan yang cepat dan kuat dan mengubah energi kimia dari campuran udara dan oksigen tadi menjadi energi termal yang tinggi. Energi ini kemudian mendorong piston ke bawah dengan kekuatan yang besar dan tekanan yang optimal. Dan yang keempat terakhir ada langkah buang. Pada langkah ini piston akan kembali naik ke atas untuk membuka katup buang atau klep output. Pada klep output ini gas-gas buang hasil pembakaran dikeluarkan dari ruang bakar melalui katup yang terbuka. Proses ini membuang sisa-sisa gas buang keluar mesin motor melalui knalpot. Selanjutnya ada kelebihan motor 4 tak. Yang pertama ada efisiensi bahan bakar yang lebih baik, yang dimana mesin 4 tak ini biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin 2 tak. Ini karena mesin 4 tak menggunakan siklus 4 langkah, yaitu langkah yang tadi, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Yang kedua ada durabilitas yang baik. Mesin 4 tak biasanya memiliki usia pakai yang lebih lama daripada mesin 2 tak, dan mesin 4 tak cenderung lebih tahan lama dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Selanjutnya ada emisi gas buang yang lebih rendah, dan biasanya mesin 4 tak ini menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Karena hal ini membuat mesin 4 tak lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi yang lebih ketat. Dan yang kelebihan motor 4 tak yang terakhir ada suara yang lebih diam atau tidak berisik. Mesin 4 tak ini membuat pengalaman berkendara lebih aman. Selanjutnya ada kekurangan motor 4 tak. Yang pertama ada kompleksitas yang lebih tinggi, dan pada kekurangan yang pertama ini mesin 4 tak memiliki konstruksi yang lebih kompleks karena siklus 4 langkah yang tadi, langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Hal ini membuat perawatan dan perbaikan mesin menjadi lebih sulit dan mahal, tidak seperti motor 2 tak. Dan yang kedua ada berat yang lebih besar. Mesin 4 tak ini lebih berat dibandingkan mesin 2 tak, karena ini mesin 4 tak mempengaruhi kinerja kendaraan, terutama pada sepeda motor di mana bobot adalah faktor. Yang ketiga ada pemeliharaan yang lebih dibutuhkan. Biasanya motor 4 tak ini memerlukan biaya atau perawatan yang rutin seperti perubahan oli dan periksa katup yang meningkatkan biaya pemeliharaan jangka panjang. Dan biasanya pada ganti oli ini speedometer mencapai 2000 cc. Dan yang ketiga ada harga yang lebih tinggi. Nah, di sini biasanya motor 4 tak harganya lebih mahal dibanding mesin 2 tak, karena hal ini biaya produksinya pada motor 4 tak ini lebih tinggi. Dan yang terakhir ada cara merawat
motor 4 tak. Yang pertama itu memeriksa busi. Di sini busi sangat vital bagi kelancaran mesin motor. Biasanya periksa dan ganti busi secara berkala jika diperlukan. Yang kedua ada mengecek filter karburator, yang dimana pada karburator ini harus dalam kondisi yang baik dan membersihkan secara teratur dapat mencegah masalah pada sistem bahan bakar, mencegah seperti ngejim pada motor. Dan yang ketiga ada periksa setelan rantai dan gear, dan di sini dipastikan rantai tidak terlalu kendor atau kencang dan sesuaikan setelah rantai dan gear untuk menjaga performa mesin. Yang keempat ada membersihkan karburator. Pada pembersihan karburator ini harus wajib dikarenakan jika karburator kotor, motor tidak akan berguna sempurna. Dan pembersihan karburator ini secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kinerjanya. Yang terakhir ada mengecek kondisi aki, yang dimana aki yang sehat sangat penting, dan periksa kondisi aki secara berkala dan pastikan terhubung dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandar Syakbari, NPM 2314071042 dari TEP Angkatan 2023 jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Mareli Teraumbanua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu motor bakar 2 tak. Langsung saja kita mulai. Pengertian. Jadi pengertian motor bakar adalah sebuah konverter energi yang mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran. Ada mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Mesin 2 tak salah satunya masuk ke mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini akan menghasilkan panas, dan panas diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakarannya. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan telah terjadi. Langsung saja masuk ke prinsip kerja. Yang pertama itu TMA, titik mati atas atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Kedua ada TMB, titik mati bawah. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Tiga ada ruang bilas, yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol. 4 ada crankshaft atau sering disebut sebagai bak engkol. Berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Kelima ada pembilasan, yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar.
Pada prinsipnya, kerja motor 2 tak ini untuk 1 kali tenaga hanya memerlukan 2 langkah atau gerakan piston, di mana pada setiap langkah terjadi beberapa proses, yaitu 2 langkah tersebut yaitu yang pertama ada langkah pertama di bawah piston. Sewaktu piston bergerak ke atas menuju TMA, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Lubang pemasukan terbuka. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator yang selanjutnya masuk ke ruang engkol. Disebut langkah hisap atau pengisian ruang engkol. Kedua ada di atas piston. Di sisi lain, lubang pemasukan dan lubang buang tutup oleh piston, sehingga proses langkah kompresi ini dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru yang sudah masuk sebelum membuat suhu dan tekanan gas meningkat beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA. Busi akan melentikan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi. Langkah ini disebut langkah kompresi. Yang kedua itu ada langkah kedua di atas piston. Ketika piston mencapai TMA, campuran gas segar yang dikompresikan dinyalakan oleh busi. Gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod sewaktu piston bergerak menuju ke bawah. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, lubang-lubang terbuka oleh kepala piston. Gas-gas bekas keluar melalui saluran buang, yaitu langkah buang. Kedua ada di bawah piston. Beberapa derajat selanjutnya setelah saluran buang terbuka, maka saluran bilas mulai terbuka oleh tepi piston. Ketika piston membuka lubang transfer, segera langkah pembuangan telah dimulai. Gas baru yang berada di bawah piston mendesak campuran yang dikompresikan tersebut mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini disebut pembilasan. Selanjutnya ada komponen utama motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada kepala silinder, yaitu yang berfungsi sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Kedua ada blok silinder. Fungsi blok silinder sebagai tempat piston yang melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Yang ketiga ada piston. Piston adalah tempat komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bahan bakar. Selanjutnya ada silinder. Silinder pada mesin mobil pada umumnya jumlahnya mulai dari 2, 3, 4, 6, 8 dan ke atas. Semakin banyak jumlah silinder semakin besar pula tenaga mesin yang dihasilkan. Yang keempat itu ada cincin torak. Itu fungsinya mencegah kebocoran gas bahan bakar saat langkah kompresi dan usaha. Mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Selanjutnya ada flywheel. Berfungsi untuk menyimpan dan meneruskan daya dari poros engkol terbuat dari baja tuang yang tahan puntir dan tekanan. Di bagian luar dari flywheel ini terdapat gigi-gigi yang menghubungkan dengan gigi pinion starter. Cara kerja flywheel yaitu untuk menerima tenaga putar dari motor starter. Selanjutnya ada carter atau bak oli, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan oli, tempat perlindungan komponen mesin, dan tempat untuk menguras oli. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Kelebihan motor bakar 2 tak yaitu yang pertama, mesin 2 tak lebih bertenaga dibandingkan mesin 4 tak. Kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga ada mesin 2 tak lebih murah biayanya.
karena konstruksinya yang sederhana. Dan selanjutnya ada kekurangan motor bakar 2 tak. Kurangan motor bakar 2 tak dibandingkan mesin 4 tak. Yang pertama itu efisiensi mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua ada mesin 2 tak memerlukan oli yang dicampur dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumasan silinder mesin. Yang ketiga ada mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping yang terlolos masuk langsung ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak mengakibatkan usia suku cadang relatif lebih rendah. Contoh motor 2 tak yaitu Yamaha Fish Air, Yamaha 125ZR, Kawasaki Ninja 150RR dan Kawasaki Ninja R. Kesimpulan pada PPT kali ini yaitu motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus tenaga dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Proses ini lebih sederhana dibandingkan mesin 4 tak karena tidak memerlukan katup untuk mengatur masuk dan keluarnya campuran bahan bakar dan udara. Pada mesin kedua tak, bahan bakar masuk ke ruang bakar dan sisa pembakaran keluar melalui saluran di dinding silinder selama gerakan piston. Keunggulan utama mesin ini adalah konstruksi yang lebih ringan, tenaga yang lebih besar dalam ukuran yang lebih kecil, serta biaya produksi yang lebih murah. Namun kelemahannya adalah konsumsi bahan bakar yang relatif boros dan emisi gas buang yang lebih tinggi karena proses pembakaran yang kurang efisien. Sering terjadi pencampuran antara bahan bakar baru dan sisa pembakaran. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandaris Akbari, NPM 2314071042 dari kelas Tab B, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Mareli Telaum Banua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Izinkan saya di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu yang berjudul tentang motor bakar 4 tak diesel. Langsung saja kita mulai. Pengertian mesin diesel. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, internal combustion engine, dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruang bakar atau silinder sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Pembakaran yang berupa ledakan akan menghasilkan panas mendadak naik dan tekanan menjadi tinggi. Di dalam ruang bakar, tekanan ini mendorong piston ke bawah yang berlanjut dengan poros engkol yang berputar. Sesuai dengan gerakan piston, untuk mendapatkan satu kali proses tersebut, maka mesin diesel tersebut dibagi dalam 2 macam, yaitu mesin diesel 4 langkah atau 4 tak dan mesin diesel 2 langkah atau 2 tak. Mesin diesel 4 langkah ialah mesin diesel di mana setiap satu kali proses usaha terjadi 4 kali langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol, yang dimana pada langkah tersebut yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Selanjutnya mesin diesel 2 langkah ialah mesin diesel di mana setiap satu langkah usaha terjadi 2 kali langkah piston atau 1 kali putaran poros engkol. Selanjutnya ada komponen mesin diesel. Yang pertama itu ada kepala silinder atau cylinder head.
Yang kedua ada perangkat katup, valve, gear. Ketiga ada perangkat piston, piston AC. Yang keempat ada dinding silinder. Yang kelima ada blok silinder. Yang keenam ada bantalan utama atau main bearing. Yang ketujuh ada poros ankle, crankshaft. Yang ke-8 ada poros bubungan atau camshaft. Yang 9 ada peredam getaran, counterweight. 10 ada dudukan mesin atau base plate. Prinsip kerja mesin diesel. Langkah 1 yaitu hisap atau intake. Piston bergerak turun menyebabkan klep hisap terbuka. Udara segar akan tersedot untuk masuk ke dalam silinder. Yang langkah kedua yaitu kompresi atau compression. Piston naik dan menekan udara segar yang ada di dalam silinder, meningkatkan tekanan dan suhu secara signifikan. Langkah ketiga ada pembakaran combustion. Pada puncak kompresi, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder yang terkompres. Bahan bakar terbakar dengan cepat karena panas dan tekanan tinggi. Dengan begitu, nantinya akan menghasilkan energi yang mendorong piston turun. Langkah keempat itu ada pembuangan atau exhaust. Piston naik kembali dan mendorong gas buang keluar melalui klep buang yang terbuka. Selanjutnya ada kelebihan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar, yaitu mesin diesel umumnya lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin. Hal ini disebabkan oleh rasio kompresi yang lebih tinggi dan proses pembakaran yang lebih efisien. Yang kedua ada torsinya yang lebih besar. Mesin diesel menghasilkan torsi yang sangat besar pada putaran rendah, sehingga memberikan akselerasi yang baik dan kemampuan membawa beban berat dengan mudah. Usia pakai yang panjang, yaitu dengan perawatan yang baik, mesin diesel akan cenderung memiliki usia yang pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan mesin bensin, karena komponen-komponen mesin diesel umumnya lebih kuat dan tahan lama, dan serta tahan korosi. Yang keempat ada harga bahan bakar. Jadi di sini bahan bakar mesin diesel itu umumnya lebih murah dibandingkan dengan mesin bensin, sehingga biaya operasional kendaraan diesel cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin. Yang kelima ada tahanan terhadap banjir. Karena komponen kelistrikan pada mesin diesel cenderung lebih tahan terhadap banjir dibandingkan dengan mesin bensin. Selanjutnya ada kekurangan 4 tak diesel. Yang pertama itu ada emisi. Mesin diesel menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama nitrogen oksida dan partikulat. Hal ini menjadi perhatian utama karena dapat mencemari lingkungan. Yang kedua ada suara bising. Suara mesin diesel cenderung lebih kasar dan bising dibandingkan dengan mesin bensin. Yang ketiga ada getaran. Mesin diesel menghasilkan getaran yang lebih terasa dibandingkan dengan mesin bensin, terutama pada putaran rendah. Yang keempat ada harga kendaraan. Kendaraan bermesin diesel umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermesin bensin dengan signifikan spesifikasi yang sama. Yang kelima ada perawatan. Perawatan mesin diesel umumnya lebih rumit dan membutuhkan keahlian khusus, terutama dalam hal penyetelan injektor dan sistem bahan bakar. Dan injektor di sini yaitu sangat mahal. Yang keenam ada kualitas bahan bakar. Mesin diesel sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Penggunaan bahan bakar diesel dengan kandungan sulfur tinggi merusak komponen mesin. Yaitu cara perawatan mesin diesel. Yang pertama itu ada penggantian oli secara teratur untuk menjaga kesehatan mesin dan memperpanjang umur komponen pada mesin diesel tersebut.
Yang kedua ada perhatikan injektor bahan bakar dan pastikan semprotannya optimal untuk pembakaran yang efisien. Yang ketiga ada lakukan pengecekan berkala terhadap komponen mesin diesel, yaitu pada sistem pelumasan, dan pastikan tingkat pelumas tetap dalam batas yang direkomendasikan. Terakhir ada bersihkan filter udara secara berkala untuk memastikan aliran udara segar optimal ke dalam mesin. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu mesin diesel 4 tak bekerja melalui 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada langkah hisap, kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah pembakaran, dan keempat ada langkah buang. Pada langkah pertama, udara segar dihisap ke dalam silinder saat piston bergerak turun. Selanjutnya, pada langkah kompresi, udara tersebut dikompresi oleh piston yang bergerak naik, menghasilkan suhu yang sangat tinggi dalam silinder. Ketika mencapai suhu tinggi, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder dan terbakar secara otomatis tanpa bantuan busi, menyebabkan ledakan yang mendorong piston turun dalam langkah pembakaran tersebut. Dan yang terakhir, dalam langkah buang, piston naik kembali untuk mengeluarkan gas sisa-sisa pembakaran melalui katup buang. Mesin diesel 4 tak umumnya lebih efisien terbanding dengan mesin 2 tak dalam hal torsi dan tenaga dibandingkan mesin bensin, meskipun lebih berat dan menghasilkan emisi gas yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danda Rizky Akbari, NPM 2314071042 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Mareli Telaung Banua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya, yaitu yang berjudul Sistem Pemberian Bahan Bakar Bensin dan Solar atau Diesel. Langsung saja. Pendahuluannya yaitu sistem pemberian bahan bakar adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang pembakaran pada mesin kendaraan. Sistem ini sangat krusial karena memastikan mesin mendapatkan pasokan bahan bakar yang tepat dalam jumlah dan waktu yang sesuai untuk proses pembakaran yang optimal. Selanjutnya, fungsi sistem pemberian bahan bakar, yaitu yang pertama mengalirkan bahan bakar, membawa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar. Yang kedua ada memastikan pasokan yang cukup, menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mesin, menjaga tekanan bahan bakar agar pembakaran optimal. 4. Memfilter kotoran, menyaring kotoran yang memungkinkan terdapat dalam bahan bakar agar tidak merusak komponen pada mesin. Sistem pemberian bahan bakar bensin. Sistem pemberian bakar bensin adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar bensin dari tangki menuju ruang bakar mesin. Yang memiliki tujuan utama sistem ini adalah memastikan pasokan bahan bakar yang tepat jumlahnya dan waktu agar proses pembakaran di dalam silinder mesin berjalan optimal dan menghasilkan tenaga yang maksimal.
Jenis sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama ada sistem karburator, yaitu sistem ini mencampurkan bahan bakar dan udara di dalam karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem karburator sudah jarang digunakan pada kendaraan modern karena dianggap kurang efisien dibandingkan sistem injeksi. Sistem injeksi. Sistem ini menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar atau saluran masuk. Sistem injeksi lebih akurat dalam mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar, yang kedua ada pompa bahan bakar, yang ketiga ada filter bahan bakar. Yang pertama itu fungsi dari tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar bensin pada kendaraan. Kedua, fungsi pompa bahan bakar yaitu mengalirkan bahan bakar dari tangki ke komponen selanjutnya dengan tekanan tertentu. Fungsi dari filter bahan bakar yaitu untuk menyaring kotoran dan partikel yang terdapat dalam bahan bakar agar tidak merusak injektor atau komponen lainnya pada mesin. Yang keempat ada pipa bahan bakar. Fungsinya yaitu saluran yang menghubungkan komponen-komponen sistem penyaluran bahan bakar. Yang kelima ada regulator tekanan bahan bakar, mempunyai fungsi mengatur tekanan bahan bakar yang konstan meskipun putaran mesin berubah. Yang terakhir ada injektor. Fungsi ini menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama itu bahan bakar dari tangki dipompa menuju filter bahan bakar. Selanjutnya, bahan bakar yang sudah bersih dialirkan menuju regulator tekanan bahan bakar. Regulator mengatur tekanan bahan bakar sesuai kebutuhan. Bahan bakar kemudian disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar pada saat yang tepat. Selanjutnya, campuran bahan bakar dan udara terbakar di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga yang maksimal. Sistem penyaluran bahan bakar diesel. Sistem penyaluran bahan bakar diesel adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar diesel dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar mesin diesel. Sistem ini dirancang untuk memastikan pasokan bahan bakar yang tepat, jumlahnya dan waktunya agar proses pembakaran di dalam mesin silinder berjalan dengan optimal. Ada komponen pada pemberian mesin diesel. Komponen utama sistem penyaluran bahan bakar diesel yaitu tangki bahan bakar, yaitu untuk tempat penyimpanan bahan bakar diesel. Pompa transfer memompa bahan bakar dari tangki menuju filter. Filter bahan bakar menyaring kotoran dan air yang tercampur dalam bahan bakar. Selanjutnya ada pompa injeksi memompa bahan bakar dengan tekanan tinggi ke injektor. Selanjutnya ada injektor, yaitu untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu yang tepat. Pipa bahan bakar, saluran ini menghubungkan komponen-komponen ke sistem. Selanjutnya ada cara kerja sistem pemberian bahan bakar diesel atau cara kerja sistem penyaluran bahan bakar diesel. Cara kerjanya yaitu pertama pengambilan bahan bakar. Jadi di sini bahan bakar tuh diambil dari tangki oleh pompa bahan bakar. Selanjutnya ada penyaringan. Bahan bakar melewati saringan kasar dan halus untuk membersihkan kotoran. Selanjutnya peningkatan tekanan. Pompa injeksi menaikkan tekanan bahan bakar hingga sangat tinggi. Injeksi atau injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder pada saat yang tepat untuk pemutaran mesin. Pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara panas di dalam silinder dan terbaca secara spontan. Fungsi utama. Jadi di sini ada fungsi utama dalam sistem penyaluran bahan bakar diesel, yaitu untuk memastikan pasokan bahan bakar yang cukup agar mesin dapat beroperasi dengan baik. Kedua ada
menjaga kebersihan bahan bakar. Tujuannya yaitu menjaga kebersihan itu agar tidak merusak komponen-komponen pada mesin. 3. Mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan. Jadi di sini bahan bakar itu diatur oleh injektor sesuai dengan beban mesin. Mengatur waktu penyuntikan bahan bakar agar pembakaran terjadi pada saat yang tepat. Jenis-jenis sistem injeksi diesel. Sistem injeksi langsung atau direct injection, yaitu bahan bakar disemprotkan secara langsung ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada sistem injeksi tidak langsung atau indirect injection. Di sini bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui ruang pra pembakaran. Jadi sebelum masuk ke ruang pembakaran piston itu bahan bakar tidak langsung masuk ke dalam piston. Selanjutnya ada kesimpulan pada PPT saya, yaitu sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar memiliki perbedaan signifikan dalam hal cara kerja dan efisiensi. Pada mesin berbahan bakar bensin, campuran udara dan bahan bakar diatur melalui injektor atau karburator untuk memastikan pembakaran yang optimal. Umumnya digunakan pada kendaraan ringan dan memerlukan putaran mesin yang tinggi. Sementara itu, pada mesin berbahan bakar solar atau diesel, bahan bakar disuntikan langsung ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi tanpa perlu dicampur terlebih dahulu dengan udara, menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan torsi yang lebih besar pada putaran rendah, sehingga cocok untuk kendaraan berat seperti truk dan bus. Sistem solar cenderung lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar, tetapi menghasilkan emisi gas yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Danda Rizky Akbari, NPM 2314071042 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini yang terhormat Bapak Mareli Telaung Banua STP MSc selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Izinkan saya di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu yang berjudul Sistem Pendinginan dan Kelistrikan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Sistem pendinginan dan kelistrikan pada motor bakar yaitu dua komponen penting yang berperan dalam menjaga kinerja dan efisiensi mesin. Sistem pendinginan bertujuan untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang yang optimal, mencegah panas yang berlebihan, dan dapat merusak komponen mesin. Pendinginan dapat menggunakan udara atau cairan seperti air atau kulen. Sementara itu, sistem kelistrikan pada motor bakar berfungsi untuk menghidupkan mesin, mengatur pengapian, serta mendukung berbagai sistem tambahan seperti penerangan dan sistem pengisian daya. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga mesin beroperasi secara efisien dan andal. Yang pertama, masuk materi pertama yaitu sistem pendinginan, yaitu sejarah sistem pendinginan kendaraan telah mengalami evolusi yang signifikan dari sistem pendinginan udara sederhana hingga sistem pendinginan cairan modern yang lebih efisien dan kompleks. Inovasi seperti antifreeze, kipas elektrik, termostat, dan sistem pendinginan tertutup telah memberikan peningkatan besar dalam hal efisiensi dan keandalan.
Dengan kemajuan teknologi, kendaraan listrik dan hybrid, sistem pendinginan akan terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan baterai dan motor listrik. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan, yaitu yang pertama, saat mesin mulai bekerja, suhu akan naik akibat proses pembakaran. Selanjutnya, kulen yang bersirkulasi di sekitar mesin akan menyerap panas tersebut. Kulen panas kemudian dipompa ke radiator, di mana panasnya akan dilepaskan ke udara melalui kisi-kisi radiator. Kipas pendingin dapat membantu mempercepat proses pendinginan, terutama ketika kendaraan berhenti atau berjalan lambat. Kulen yang telah didinginkan kembali mengalir ke mesin untuk menyerap panas lebih lanjut. Selanjutnya ada komponen sistem pendinginan, yaitu di sini ada gambarnya. Yang pertama itu ada radiator, yaitu radiator berfungsi untuk melepaskan panas pada air pendingin ke udara bebas. Oleh sebab itu, pada radiator diberi sirip-sirip pendingin agar permukaan kontak antara radiator dengan udara dapat diperluas sehingga proses pendinginan dapat terjadi dengan maksimal. Kedua ada tutup radiator, yaitu yang berfungsi untuk menjaga tekanan air dalam radiator berada 0,8 sampai 0,9 bar agar air tidak mudah mendidih. 3 ada reservoir atau tangki cadangan, yaitu yang berfungsi untuk menampung luapan air pendingin dari radiator saat mesin panas dan menjadi tangki cadangan untuk mengantisipasi air radiator berkurang saat terjadi kebocoran sistem pendingin. Kipas radiator, yaitu berfungsi untuk memaksimalkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator agar proses pelepasan panas pada radiator dapat maksimal. Tali kipas atau motor kipas. Pada mesin kendaraan model lama, kipas radiator dipasang pada pompa air, di mana pompa air tersebut ikut berputar bersama crankshaft dan alternator karena adanya tali kipas atau fan belt. Water jacket atau mantel air adalah saluran air yang berada pada blok silinder dan kepala silinder, berfungsi sebagai saluran untuk tempat masuk dan keluarnya air ke dalam mesin untuk menyerap panas yang berlebih pada mesin. Selanjutnya ada termostat. Termostat berfungsi untuk menutup aliran air dari mesin yang ke radiator saat mesin masih dingin agar proses pencapaian suhu kerja mesin tidak memakan waktu yang terlalu lama sehingga mesin dapat segera dioperasikan. Selanjutnya ada selang radiator. Selang radiator berfungsi untuk menghubungkan radiator dengan saluran air yang ada pada mesin. Selang bypass. Selang bypass berfungsi untuk mengalirkan air dari mesin ke water pump saat termostat menutup. Yang terakhir ada sensor cairan pendingin. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin, di mana hasil pembacaan sensor ini nantinya akan ditampilkan oleh water temperature gauge yang ada pada panel instrumen kendaraan. Selanjutnya ada tipe sistem pendinginan, itu ada yang pertama pendinginan udara. Cara kerjanya yaitu sistem pendinginan udara menggunakan aliran atau udara alami, bantuan kipas untuk mendinginkan mesin. Pada mesin ada sirip-sirip logam yang dirancang untuk memperluas permukaan sehingga udara dapat menghilangkan panas dari mesin. Jadi kelebihan untuk pendinginan udara ini ada yang pertama, lebih sederhana karena tidak membutuhkan komponen tambahan seperti radiator dan cairan pendingin, biaya perawatan yang lebih rendah. Jadi, dan kekurangannya yaitu efektivitas pendinginan kurang dibandingkan dengan pendinginan cairan, terutama pada suhu lingkungan yang tinggi atau saat kendaraan berjalan lambat. Yang kedua itu ada pendinginan cairan, yaitu cara kerjanya pendinginan cairan bekerja dengan menggunakan cairan pendingin. Biasanya campuran air antifreeze yang bersirkulasi di dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian dialirkan ke radiator, di mana panas dilepaskan ke udara. Dan di sini ada kelebihan tentang pendinginan cairan, yaitu pendinginan cairan lebih efisien dan stabil dibandingkan pendinginan udara.
dan selanjutnya ada lebih cocok untuk kendaraan modern yang memiliki mesin berperforma tinggi. Adapun kekurangannya yaitu sistem lebih kompleks karena melibatkan banyak komponen seperti radiator, pompa air, dan termostat. Biaya perawatan lebih tinggi karena cairan pendingin perlu diganti secara berkala. Selanjutnya ada materi kedua yaitu tentang sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada kendaraan adalah salah satu komponen vital yang mendukung berbagai fungsi operasional kendaraan, mulai dari pengapian, mesin, hingga kenyamanan pengemudi dan penumpang. Dengan perkembangan teknologi otomotif, sistem kelistrikan telah mengalami evolusi signifikan, terutama dengan adanya kendaraan listrik dan hybrid yang mengandalkan energi listrik sebagai sumber daya utama. Sejarah sistem kelistrikan pada kendaraan dimulai pada akhir abad ke-19, seiring dengan berkembangnya teknologi otomotif. Awalnya, kendaraan bermotor tidak memiliki sistem kelistrikan yang kompleks seperti sekarang, tetapi seiring waktu, teknologi kelistrikan menjadi bagian integral dari kendaraan modern. Selanjutnya ada komponen sistem kelistrikan. Komponen utama dari sistem kelistrikan itu ada aki atau baterai, dua alternator, motor starter, sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, fuse atau relay. Selanjutnya ada sistem kabel dan konektor, sistem kontrol elektronik atau ECU, dan yang terakhir ada sistem sensor dan aktuator. Di sini ada pun cara kerja sistem kelistrikan. Yang pertama itu baterai menyediakan daya listrik saat mesin mati, digunakan untuk menyalakan motor starter dan komponen elektronik dasar seperti lampu dan sistem keamanan. Yang kedua ada sistem starter itu motor starter menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin hingga hidup. Alternator, setelah mesin menyala, alternator menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke semua komponen elektronik kendaraan. Relay melindungi sistem kelistrikan dari kelebihan arus dan mengontrol distribusi daya ke komponen besar seperti lampu dan klakson. ECU mengontrol distribusi listrik ke berbagai komponen mesin seperti sensor dan sistem keselamatan untuk menyelamatkan kinerja optimal. Di sini ada contoh gambar dari sistem kelistrikan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dandari Sikakbari, NPM 2314071042 dari tab B, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Mareli Telaum Banua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan. Langsung saja kita mulai. Yaitu yang pertama itu ada latar belakang. Sistem transmisi dan pelumasan merupakan komponen vital dalam kinerja mesin, terutama pada kendaraan bermotor. Sistem transmisi bertugas mengalirkan daya dari mesin ke roda dengan mengatur torsi dan kecepatan sesuai dengan berbagai kondisi, baik melalui transmisi manual maupun otomatis. Di sisi lain, sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan antara komponen bergerak, mencegah keausan, serta menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Kedua sistem ini bekerja sama untuk memastikan efisiensi, performa, dan umur panjang mesin, sehingga perawatan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan operasional dan keandalan kendaraan.
Materi yang pertama yaitu sistem transmisi. Sistem transmisi adalah bagian mesin mobil yang digunakan untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Tugas sistem ini untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan dipindahkan oleh sistem ke diferensial. Ada beberapa fungsi transmisi dalam pengoperasian mobil, yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller, menciptakan momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan, membuat kendaraan berjalan mundur, dan memungkinkan kendaraan berhenti meskipun mesin masih menyala. Selanjutnya ada komponen sistem transmisi, yaitu yang pertama itu ada main gear. Komponen ini terpasang di main shaft dengan perantara bearing. Jumlah gearnya tergantung dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi komponen ini adalah menyesuaikan tingkat kecepatan, gear ratio, dan counter gear. Yang kedua itu ada counter gear. Counter gear merupakan komponen yang terdiri dari beberapa gear yang dijadikan menjadi satu. Jumlah gearnya juga menyesuaikan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki sistem transmisi. Fungsi utama dari counter gear adalah menciptakan gear ratio dengan memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear. Tiga ada input shaft. Input shaft ini terpasang menyatu dengan main drive. Komponen ini berperan untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Keempat ada main shaft. Main shaft adalah tempat memasang main gear dan hub set. Komponen ini adalah output transmisi yang dihubungkan dengan input shaft menggunakan bearing sehingga bisa berputar bebas bersamaan dengan input shaft. Yang kelima ada reverse inner gear shaft. Dibutuhkan komponen ini bernama reserve inner gear shaft. Ini menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi mobil. Yang pertama itu ada sliding mesh. Sliding mesh adalah jenis transmisi mobil manual yang memiliki prinsip kerja sederhana, yaitu dengan menggerakkan roda gigi untuk mengatur percepatan dari output. Jenis ini sudah tidak digunakan lagi karena perpindahan giginya tidak halus. Hal ini karena dua roda yang dikaitkan akan memiliki putaran berbeda saat menjadi putaran tinggi. Yang kedua ada constant mesh. Masih transmisi manual, constant mesh membutuhkan kopling untuk proses pemindahan dari poros input ke output. Cara kerjanya lebih rumit dibanding sliding mesh karena memanfaatkan keterkaitan roda gigi terhadap dalam proses pemindahan poros tersebut. Tiga ada synchronous mesh. Jenis transmisi synchronous mesh diterapkan di sebagian besar kendaraan. Jenis ini banyak dipakai karena dirasa memiliki perpindahan gigi yang lebih halus. Cara kerjanya sangat mirip dengan constant mesh, namun pada jenis ini menggunakan komponen ring synchronisor di clutch hub. Komponen tersebut berfungsi untuk menyamakan putaran hub slip dengan output gear ketika keduanya belum terkait. Selanjutnya ada CVT, Continuously Variable Transmission atau CVT adalah sistem transmisi mobil matic. Perpindahan percepatannya dilakukan secara variabel. Sistem transmisi ini mengandalkan dua gear yang diameternya bisa berubah yang disebut drive atau driven. Kedua gear tersebut dihubungkan menggunakan belt. Ketika diameter drive mengecil, maka driven membesar. Sebaliknya, ketika drive membesar, maka driven akan mengecil. Perpaduan ini menghasilkan putaran output yang sama dengan inputnya. Yang terakhir ada automatic gear shift. Selain CVT, beberapa mobil otomatis juga menggunakan jenis transmisi automatic gear shift. Jenis ini bekerja dengan mengintegrasikan aktuator hidrolik yang beroperasi sesuai instruksi dari electronic control unit dan juga transmission control
modul TCM. Keduanya sama-sama berperan dalam mengontrol kinerja kopling serta perpindahan gigi yang disesuaikan dengan putaran mesin. Selanjutnya ada cara kerja dari sistem transmisi ini, yaitu cara kerjanya yaitu berdasarkan pada prinsip perubahan momen. Ketika kendaraan melaju di jalan yang rata, maka momen mesin kendaraan yang akan cukup untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Sistem transmisi digunakan untuk mengubah momen tersebut dengan cara memindahkan perbandingan roda gigi sehingga nantinya akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin kendaraan pada saat sedang dikendarai. Sistem transmisi juga akan memindahkan momen-momen roda tersebut ke roda-roda. Apabila kendaraan sedang mundur, maka arah putaran dibalik oleh sistem transmisi sebelum dipindahkan menuju roda-roda. Transmisi bekerja berdasarkan prinsip perubahan momen. Semakin besar nilai R, maka momen yang dihasilkan akan besar pula. Ketika kendaraan menempuh jalan yang rata, momen mesin cukup untuk menggerakkan mobil. Transmisi digunakan untuk mengubah momen dengan cara memindahkan perbandingan roda gigi sehingga dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin dan kondisi jalan, dan memindahkan momen tersebut ke roda-roda. Jadi untuk materi yang kedua ini ada sistem pelumasan. Dari pengertiannya sendiri, yaitu sistem pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin, sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli yang bisa memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Ini adalah lapisan yang sangat kuat, sehingga dapat memberikan perlindungan dengan baik pada bagian mesin serta sulit untuk dilepaskan. Tujuan dari proses ini yakni untuk menghalangi terjadinya gesekan langsung pada mesin kendaraan. Ada berbagai hal yang menjadi perhitungan untuk sistem ini. Dapat dikatakan juga bahwa sistem ini bekerja secara langsung untuk membilas berbagai kotoran yang menempel dan mendinginkan mesin kendaraan. Selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu ada pompa oli. Pompa oli yang berfungsi yaitu untuk menghisap oli, kemudian menyalurkan pada mesin. Kinerja dari komponen pertama ini dapat bergantung pada putaran mesin sehingga dipengaruhi oleh komponen timing belt, camshaft, dan crankshaft. Selanjutnya ada bak oli. Bak oli memiliki fungsi menjadi wadah penampung oli. Dengan adanya komponen ini, maka cadangan oli dapat disimpan dengan baik supaya nantinya dapat dipakai untuk melumasi mesin kendaraan. Yang ketiga ada filter oli. Filter oli yaitu komponen ini berperan untuk menjadi penyaring oli. Jadi, oli akan terbebas dari berbagai jenis kotoran seperti kerak. Dengan begitu, oli tidak akan cepat kotor. Selanjutnya ada switch oli, yaitu berfungsi untuk mengetahui kinerja pompa oli. Ini merupakan sensor yang dapat memberitahu Anda apakah tekanan oli sudah cukup atau belum untuk mendukung proses pelumasan mesin. Selanjutnya ada oil gallery. Komponen ini sistem pelumasan yang selanjutnya komponen yang berbentuk lubang di bagian blok mesin, berfungsi untuk menjadi jalan bagi oli pada mesin. Dan yang terakhir ada oil jet, yaitu berfungsi untuk menyemburkan pelumas atau oli ke bagian batang penggerak. Posisi ini dari komponen ini yakni di bagian bawah dari silinder mesin. Selanjutnya ada cara kerja sistem pelumasan, yaitu sistem bekerja saat mesin dihidupkan. Sistem ini dapat memulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang masih mati, maka oli pelumas akan tertampung di dalam bak oli, yaitu proses penyedotan. Jika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Proses ini terjadi pada bagian injet hose oil pump. Melalui injet valve, pelumas akan masuk ke dalam pompa oli.
Selanjutnya ada pelumas mengalir. Tekanan yang dibahas sebelumnya yaitu akan membuat pelumas dapat mengalir menuju filter dengan melalui jalur oli. Selanjutnya ada mengeluarkan oli dari bagian oil jet. Terjadi pula proses ketika oil jet mengeluarkan oli, caranya dengan disemprotkan, dan dalam proses ini fungsi oli yakni untuk melumasi komponen piston dan connection rod. Selanjutnya ada dibantu komponen wake balance. Seluruh perputaran sistem pelumasan yang dijelaskan sebelumnya berjalan dengan dukungan dari komponen wake balance. Tugas dari komponen ini yakni untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin dengan cara mengobrak-abrik oli. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.